Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusinta Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 1203030132 dari kelas Hukum Tata Negara 3C. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Berikut merupakan review materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Pada pertemuan 9, yaitu membahas mengenai sejarah konstitusi. Yunani merupakan salah satu wilayah yang menjadi pokok pemikiran dalam aspek apapun. Konstitusi sudah ada sejak dulu, walaupun pada saat itu tidak secara tegas disebut dengan konstitusi. Dan pada masa itu hanya sebatas substansi. Yang pertama ada Socrates. Pada masa ini sudah ada beberapa substansi pemikiran yang berkaitan dengan konstitusi. Yang kedua yaitu Plato pada 429 sampai 346 sebelum Masehi. Sudah ada substansi pemikiran yang sudah dibukukan atau dikodifikasi. Yang ketiga yaitu Aristoteles pada 384 sampai 322 sebelum Masehi yang menerbitkan sebuah buku yang dikenal dengan Politika, yang di dalamnya membahas mengenai politik, konstitusi, dan hukum dasar negara. Dalam perkembangannya, konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu menjadi dua aliran. Yang pertama, Rule of Law Anglo-Saxon yang diperakasai oleh A. V. Dicey. Dalam aliran ini memahami bahwa hukum dasar tidak harus tertulis. Jadi tidak ada hukum dasar yang tertulis bagi negara yang menganut aliran ini. Yang kedua yaitu aliran Eropa kontinental. Pada aliran ini yaitu kebalikan dari Anglo-Saxon yang menghendaki hukum tertulis atau kodifikasi. Selanjutnya yaitu ada kedudukan konstitusi. Sejak adanya konstitusi terdapat 3 peran yang dapat dikehendaki masyarakat, diantaranya pertama pembatas kekuasaan, yang kedua pengatur kekuasaan, dan yang ketiga penyamaan hak asasi manusia. Selanjutnya ada dokumentasi konstitusi. Ada beberapa konstitusi yang memang sudah didokumentasikan, diantaranya pertama ada Piagam Madinah pada 622 yang merupakan konstitusi tertua. Selanjutnya ada konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Yang ketiga ada konstitusi Prancis, ada konstitusi Spanyol, konstitusi Norwegia, ada undang-undang dasar Belanda, konstitusi Itali, konstitusi Swedia, konstitusi Swiss, konstitusi Utsmania, konstitusi Jepang, Rusia, Jerman, konstitusi Finlandia, Australia, Cekoslovakia, konstitusi Hongaria, Yugoslavia, Belgia, Uni Soviet, konstitusi Turki, konstitusi Libanon, konstitusi Portugal. Terus juga ada Undang-Undang Indonesia 1945, ada konstitusi Burma, konstitusi Jerman Barat, konstitusi Sri Lanka, dan konstitusi India. Pada pertemuan ke-10 yaitu membahas mengenai terbentuknya konstitusi. Dalam pembentukan konstitusi ini terdapat 3 proses pembentukan. Yang pertama ada given atau diberikan atau pemberian, yang mana konstitusi itu dibentuk atas dasar pemberian daripada peran penguasa, atau dapat juga diartikan sebagai pemberian yang mana raja memberikan kepada warganya suatu undang-undang dasar, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu, dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. Yang kedua ada one purpose, yang merupakan konstitusi yang disediakan atau sengaja dibuat, yang mana konstitusi sengaja dibuat oleh masyarakat negara dan juga petinggi-petinggi negara atas kesadaran masing-masing. Yang ketiga ada revolution, adalah sebuah proses pembentukan konstitusi yang dilakukan atas dasar perlawanan atau upaya-upaya yang sangat fundamental, yang bila mana proses ini tidak dilakukan akan terjadinya kekacauan dan akibatnya akan terjadilah ketidakstabilan pada negara itu. Selanjutnya yaitu ada staff fundamental norm. Yang pertama menurut Hans Nawiaski dalam teorinya
yaitu yang menyatakan fundamental negara, kedua aturan dasar negara, ketiga undang-undang formal, keempat peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Selanjutnya ada ideologi menurut Suryanto Puspowardojo pada 1991. Ideologi adalah keseluruhan pandangan cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Dan selanjutnya ada norma, yaitu menurut Wijaja bahwa norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai dengan sanksi-sanksi. Sanksi sendiri adalah suatu ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma itu tidak dilakukan. Selanjutnya pada pertemuan 11 yaitu membahas mengenai konstitusi, konstitualisme, dan negara. Secara sederhana, konstitusi sendiri merupakan kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara pemimpin dengan warga negaranya atau warga negara dengan warga negara sendiri, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang di dalamnya memiliki komponen-komponen yang terdiri dari pertama pemerintah, kedua rakyat, ketiga wilayah, keempat pengakuan. Sedangkan konstitualisme adalah sebuah negara yang menganut konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu kepentingan konstitusi. Adapun kepentingan konstitusi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua, adanya acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang ketiga yaitu konstitusi memuat hak warga negara. Selanjutnya ada konstitualisme. Menurut Ramlan Surbakti bahwa konstitusionalisme adalah penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Sedangkan menurut C.F. Strong bahwa konstitusionalisme adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak, dan hubungan di antara keduanya. Kemudian pada pertemuan ke-12 yaitu membahas mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Safifah Madinah atau Piagam Madinah disebut dengan perjanjian karena Nabi membuat perjanjian persahabatan antara kaum Muhajirin dan Ansor sebagai komunitas Islam di satu pihak dan antara kaum muslimin dengan Yahudi serta sekutu-sekutu mereka di pihak lain, agar mereka terhindar dari pertentangan suku serta bersama-sama mempertahankan keamanan kota Madinah dari serangan musuh sehingga dapat hidup berdampingan secara damai sebagai inti dari persahabatan. Adapun muatan dalam Piagam Madinah yaitu ada 3 hal yang secara garis besar menjadi substansi dari Piagam Madinah. Pertama, ada kesepakatan di mana pada saat itu masyarakat Madinah memiliki tingkat heterogenitas atau kemajemukan yang sangat tinggi. Di antara masyarakatnya tidak hanya mengenai ras saja, tetapi juga termasuk agama yang berbeda pada masa itu. Dengan demikian, untuk menjalin keseragaman dalam kehidupan dan juga pengaturan yang dibutuhkan pada masa itu, maka dijadikanlah sebuah kesepakatan yang di dalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing. Kedua, ada persamaan. Membahas tentang persamaan antara hak dan kewajiban masyarakat Madinah baik muslim, non-muslim maupun lainnya. Ketiga, ada keadilan yang berisi tentang perlakuan dalam memperoleh keadilan dari negara dan pemerintahan. Pada pertemuan ke-13 yaitu membahas mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Ada 3 hal daya ikat konstitusi yang menjadi penentu kuat atau tidaknya ikatan konstitusi pada masyarakat negara. Antaranya yang pertama hukum. Menurut K.C. Ware bahwa positivisme hukum atau konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat.
Peran hukum itu sangat penting bagi manusia sebagai pemberi makna atas kehidupan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu politik. Politik menjadi salah satu daya ikat konstitusi karena politik merupakan aktivitas kenegaraan yang sangat berperan dalam menentukan hukum itu sendiri. Yang ketiga yaitu moral. Menurut Paul Scholten bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Yang dimaksud dengan teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka, sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral dikenal juga sanksi, tetapi bersifat lahiriah melainkan bersifat batiniah seperti rasa malu dan menyesal. Pada pertemuan ke-14 yaitu membahas mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Yang pertama, pada sistem prakemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, pada masa ini penjajahan Indonesia yang selanjutnya disebut Hindia Belanda merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas terdapat dalam pasal 1 UUD Kerajaan Belanda atau IS 1926. Pada masa Hindia Belanda ini, sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah sentralistik. Akan tetapi, agar colak sentralistik itu tidak terlalu mencolok, maka asas yang dipergunakan adalah dekonsentrasi yang dilaksanakan seluas-luasnya. Selanjutnya ada masa penjajahan Jepang. Pada pemerintah Jepang selama 3,5 tahun merupakan periode penting bagi sejarah Indonesia. Setelah mampu menaklukkan Belanda, Jepang secara langsung menggantikan kedudukan Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia ini yaitu menggunakan sistem pemerintahan militer. Selanjutnya yang kedua yaitu ada sistem pasca kemerdekaan. Yang pertama, pasca pemberlakuan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 dihasilkan 3 unsur proklamasi. Yang pertama, adanya kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Yang kedua, pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat dan pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Kemudian ada berubah menjadi RIS pada tahun 1949 sampai 1950 dan terjadinya Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 disusul dengan adanya UUDS 1950 sampai 1959. Kemudian ada Orde Lama pada 1959 sampai 1965 yang pada masa ini terdapat dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yaitu dengan pertama berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, kedua dibubarkan konstituante, ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Dan pada Orde Baru yang pada tahun 1966 sampai 1998 pada masa ini yaitu diawali dengan adanya Super Semar, lalu Orde Baru bertekad menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila murni dan konsekuen, lalu demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto, pemilu 5 tahun sekali tetapi tidak demokratis. Terus pembangunan ekonomi terlaksana tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. Yang ketiga yaitu ada sistem era reformasi. Masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Selanjutnya pada pertemuan 15 yaitu membahas mengenai hukum dan kewarganegaraan. Pengertian warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa warga negara Indonesia merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu pengertian diaspora. Diaspora atau masyarakat Indonesia di luar negeri merupakan emigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Kemudian selanjutnya ada asas hukum kewarganegaraan di Indonesia. Pertama ada asas ius sanguinis atau
law of the blood, di mana kewarganegaraan ini ditentukan berdasarkan keturunan dan bukan negara tempat kelahiran. Yang kedua ada asas ius soli, di mana kewarganegaraan ditentukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini adalah yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda, di mana asas ini yang menentukan asas kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada dwi kenegaraan. Dwi kenegaraan atau bisa disebut juga dengan kewarganegaraan ganda atau bipatrid merupakan kondisi di mana seseorang memiliki status kewarganegaraan yang sah secara hukum di dua negara atau lebih. Yang pertama ada dwi kewarganegaraan terbatas, yang mana pada umumnya dwi kenegaraan terbatas ini untuk melindungi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dari hasil perkawinan campur atau mendapatkan kewarganegaraan karena asas ius soli tadi. Yang kedua ada dwi kewarganegaraan bersyarat, dan yang ketiga ada dwi kewarganegaraan penuh. Adapun prinsip dwi kewarganegaraan dapat diartikan bahwa setiap orang dapat memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda pada saat yang bersamaan, atau dwi kewarganegaraan yang terjadi ketika seseorang berstatus kewarganegaraan lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa karakteristik negara yang menganut dwi kewarganegaraan. Yang pertama Sri Lanka, yang kedua ada Belanda, yang ketiga ada Jerman, dan terakhir ada Vietnam. Sekian review materi dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.